Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tasya Misal Fahrudi, NIM 2301111. Di sini saya akan mempresentasikan tentang osilasi pegas. Abstrak. Menentukan pengaruh panjang pegas terhadap konstanta pegas, frekuensi sudut alami, frekuensi sudut teredam, dan faktor redaman osilasi sistem pegas, massa pada pegas tunggal, dan susunan pegas seri. Konstanta pegas ditentukan dengan analisis grafik hubungan berat beban terhadap pertambahan panjang pegas. Kata kunci, panjang pegas, konstanta pegas, frekuensi sudut. Pendahuluan. Latar belakang, bila sebuah benda pada salah satu ujungnya dipegang tetap dan sebuah gaya F dikerjakan pada ujung yang lainnya, maka pada umumnya benda itu akan mengalami perubahan panjang untuk bahan-bahan atau benda-benda tertentu dan dalam batas tertentu. Perubahan panjang tersebut besarnya berbanding lurus dengan besar gaya yang menyebabkan hukum Hooke. Hukum Hooke yang menyebabkannya. Hukum Hooke menyatakan bahwa besaran gaya yang mengakibatkan perubahan bentuk atau panjang pegas sebanding dengan perubahan panjang yang terjadi, asalkan batas kepentingannya tidak melampaui. Tujuan: menentukan konstanta pegas, mempelajari hubungan konstanta pegas dengan periode osilasi gas, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur perpanjangan pegas yang dibebani. Permasalahan dasar teori osilasi pegas. Osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu dan posisi kesetimbangannya stabil. Karakteristik gerak osilasi yang paling dikenal adalah gerak tersebut bersifat periodik atau berulang-ulang. Hukum Hooke akurat selama pegas tidak ditekan selama kumparan-kumparannya bersentuhan atau dia regangkan sampai melebihi batas elastisitas. Jika sebuah sistem fisis berosilasi di bawah pengaruh gaya F sama dengan min Kx, di mana F adalah gaya pemulih, K konstanta gaya, dan X simpangan, maka gerak benda ini adalah gerak harmonik sederhana. Salah satu sistem fisis yang mengikuti gerak harmonik sederhana adalah pegas benda. Sistem ini dapat dipergunakan untuk menentukan besar percepatan gravitasi bumi di suatu tempat. Nah, di sini ada gambar osilasi pegas. Oke. Metodologi flowchart. Pertama, start to calling pad. Pilih lab, atur parameter, percepatan gravitasi, spring konstan, massa simpangan. Melakukan percobaan, catat data atau waktu pegas dan dalam melakukan 2 kali getaran. Finish. Alat, statik, beban gantung, pegas, keempat mistar. Prosedur kerja. Siapkan beban, statif, dan mistar. Gantungkan pegas pada statif, jepit mistar pada penjepit yang terletak di bawah pegas, ukur dan catat pertambahan panjang pegas. Pengolahan data nih, di sini data 1 ada spring konstannya 4, damping non, gravitasinya 9,8 M/S, simpangannya 60 cm, getarannya 2. Data 2 kita dapat spring konstannya 6, damping non, gravitasinya 6,8 M/S, simpangannya 60 cm, getarannya 2. Oke, di sini kita masuk ke simulasi PET ya. Sini kita mencoba data pertama, data 1 kita spring constant 4, ini spring constant 1, 2, 3, 4 netes ya. Terus dampingnya non, kita harus atur non sampai ke kiri. Terus B-nya 9,8 ya. Terus simpangannya 60. Ini kita gantung dulu. Masanya 80. Ya, ini 83 kita angin 80. Terus simpangan 60. Oke, kita keluarkan stopwatch untuk mengukur. Nah, di sini kita akan mencoba untuk 2 kali getaran. Oke. Ini 1.
Stop. Nah, ini sudah pas ya. Dan kita mendapatkan 0,01,45 ya. Waktunya yang kita dapatkan untuk 2 kali getaran pegas bebannya. Nah, sekarang kita coba data kedua. Data kedua ini sama, tapi cuman spring konstannya aja yang beda. Yang data pertama spring konstannya 4 dan data kedua spring konstannya 6. Di sini 4, 5, 6. Oke. Oke. Di sini hmm, masanya itu 80 sampai 95 juga. Nah, kita coba ke 85 ya. Masanya 85. Simpangannya tetap 60. Kita coba masanya 85 ya. Spring constant 6. Kita atur ulang. Kita nyalakan stopwatchnya. Kita mulai. 1, 2. Nah, di sini kita mendapatkan waktunya 01,30 ya. Di sini sama aja dua getaran juga, jadi 2 kali 1, 2 gitu. 2 kali naik turun bebannya ya. Nah, begitu caranya menggunakan simulasi PET. Oke, analisis data ini. Data 1, kita mendapatkan, kita dikasih M itu 80, 81, 82, 83, 84, sampai 95. Di sini T-nya ini 1,46, 1,45, 1,47, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini ada T besar 0,73, 0,725, 0,735. Nih. Oke, kita dapat T2-nya 0,5329, 0,525625. T kuadrat ini dari ini ya, T ini dikuadratkan menjadi ini. Ini hasilnya T kuadrat. Nah, ini waktu yang diperlukan benda pegas. Ini waktunya segini. Nah, di sini ada grafik. Ini grafik T, M, hubungan antara M dan T. Di sini grafik hubungan antara M dan T kuadrat. Oke. Di sini ada data 2 ya. Di sini data 2 seharusnya. Saya ada M 80, 81, 82 sampai 95 juga sama. Di sini waktunya juga 1,26, 1,27, 1,28, 1,29. Di sini ada T. T besar di sini ada 0,63, 0,635, 0,63. Nah, di sini sama kayak tabel tadi. Ini T-nya dikuadratkan menjadi segini 0,3969 gitu. Next, di sini ada tabel regresi linear. Nah, di sini kita buat tabel regresi linear ya. Ini 1 sampai 16. Di sini X sama dengan M ini yang tadi yang 80, 81 sampai 95. Y ini T kuadratnya, T kuadrat dari data 1. Ini T kuadratnya kita tulis di sini semuanya. Ini X pangkat 2, itu X pangkat 2 ini dari M pangkat 2. Nah, di sini kan X. X ini di sini dipangkatkan 2, 80 pangkat 2 sama dengan 6.400. Oke, di sini ada X dikali dengan Y. Ini berarti ini X, ini Y, berarti 80 dikali 0,5329 hasilnya 42,632.
begitu perhitungan. Di sini dikasih ya rumus, ditulis rumus A1. Jadi kita masukkan angka-angkanya 16, 8, 10,172575 ini hasilnya ya. Pokoknya kita tulis aja di sini bisa dilihat 1400 dikurang 1400 9,2334 baru dikurang ini nanti hasilnya jadi begini, nanti hasil akhirnya itu 35,9312 per 5.440 sama dengan ini itu dibagi sama dengan 0,006605. Di sini kita mencari K, rumus K adalah 4V kuadrat per M. Nah, di sini 4V kuadrat itu sama dengan 39,4384 dibagi M. M-nya itu ini ya. M-nya itu 0,006605. Jadi hasilnya itu 5970,99163 N per M. Di sini kita cari T-nya. T-nya itu rumusnya 2V akar M per K. Di sini 2V kita dapatkan 6,28. Nah, M-nya itu dari sini tadi 0,066605 dibagi. Nah, K-nya itu ini, K yang tadi kita cari 970,99163. Nah, di sini kita dapatkan 6,2811016114 akar 1,1061814. Nah, di sini hasilnya 6,64499. Nah, di sini ada regresi linear spring konstan 6 yang tabel kedua tadi. Di sini sama aja tinggal dimasukin angka-angkanya. Di sini juga rumusnya sama, tinggal dimasukin aja. Sama yang kayak regresi linear spring konstan 4 ya. Nah, di sini hasil akhirnya 0,0051132353. Di sini juga ada kita cari K 2V kuadrat per M. Di sini kita masukin jadi hasilnya ini. Di sini ada T 2V akar M per K. Nah, hasilnya ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa massa beban dapat mempengaruhi periode. Semakin besar massa yang diberikan untuk suatu pegas, maka waktu yang diperlukan juga semakin lama. Begitu pula sebaliknya, lalu dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi nilai konsentrasi pegas yaitu massa beban yang diberikan. Next, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, jika suatu pegas diberikan beban, maka akan mengalami pertambahan panjang dan jika dilepas akan kembali ke panjang semula. Jika semakin berat atau semakin besar beban yang digantungkan pada pegas, maka waktu yang diperlukan untuk berosilasi pun semakin besar. Sarannya, sebaiknya mempelajari materi sebelum melakukan praktikum. Teliti saat mengukur panjang menggunakan mistar. Sebaiknya dilakukan secara berulang supaya tidak terjadi kesalahan gitu. Oke, terima kasih. Segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.